Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya gerek bisa sampai di sini, alhamdulillah. Dan Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa menyebut satu persatu pejabat ataupun teman-teman karena semua adalah sahabat saya. Pada saat itu saya ditelepon teman-teman dari komunitas Guyub Rukun Nusantara ini. Pak Ajar, kira-kira kalau ada pameran nanti tajuknya apa gitu. Nah, apa saya nggak tahu. Ya sudahlah, kalau nggak ada, saya memberikan tajuk adalah Swarga Rupa. Lalu kenapa saya memilih kata Swarga Rupa? Swarga dari beberapa bahasa juga menunjukkan hal yang sama, adalah sesuatu menjadi tujuan hidup kita, di mana nanti di swarga atau di lokasi atau di loka tadi ada beberapa bentuk ide gagasan yang bermacam-macam, tapi di dalam ruang yang sangat membahagiakan, itu swarga. Bukan berarti setelah kita mati ke surga, tidak, tapi swarga rupa adalah tempat untuk mencurahkan pikiran. Maka ada 3 posisi pengertian swarga rupa ini. Satu, tempat berkumpulnya ide-ide untuk berkesenirupaan. Yang kedua adalah ruang berpikir, karena yang namanya swarga itu masih belum tahu kemana, maka saya katakan ruang berpikir antara pikiran seniman dan karya yang ada. Itu adalah ruang yang kita sebut dengan alternative space. Jadi swarga ini ada sebuah alternative space yang bisa kita gunakan untuk berpikir. Dan yang ketiga adalah karya-karya yang hadir ternyata ketika melakukan objektifikasi terhadap lingkungan membuahkan bentuk yang berbeda-beda. Ada 2 hal, menghasilkan gaya dan juga menghasilkan sebuah aliran yang itu menyatu di dalam pameran ini. Luar biasa. Saya melihat dari beberapa foto sangat hebat sekali. Namun kalau saya lihat keseluruhannya ini, teman-teman seni rupawan Indonesia yang tergabung dalam Guyub Rukun Nusantara banyak dan ingin mengemukakan secara realistik. Dari gagasan yang realistik ini nanti menghasilkan realisme dan juga menghasilkan non-realisme, tetapi pikirannya adalah realisme. Artinya realisme itu sebuah paham, sedangkan realistik itu sebuah bentuk yang bisa kita lihat. Nah, inilah yang akan hadir. Dari sekian bentuk ini, ada realisme itu nanti akan berkembang. Ada realisme sosial, di mana mereka, teman-teman akan mengangkat kehidupan sosial yang diekspresikan ke dalam karya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan surrealisme. Ini juga banyak yang hadir di sini surrealisme gitu ya Bu Ana ya. Bu Ana juga melihat luar biasa. Konsep itu ditampilkan dalam gaya yang berbeda-beda, di dalam langgam yang berbeda-beda. Ada yang disebut dengan langgam ekspresionistik, ada langgam yang bersifat dekoratif, walaupun realisme tetapi ditampilkan secara dekoratif, namanya dekoratif realistik. Itu sangat bagus sekali. Yang menjadi catatan penting buat saya adalah teman-teman ketika mengangkat sebuah objek, kita sebut dengan objektifikasi, ada 2 hal, yaitu objektifikasi material dan objektifikasi formal. Objektifikasi material adalah dia menangkap objek secara material, yang menangkap adalah panca indera kita. Dengan penciuman lalu punya gagasan, dikeluarkan jadi bentuk. Ini luar biasa. Kita tidak bisa diam karena ternyata ilmu seni rupa atau ilmu seni ini berkembang pesat sekali. Beberapa hari yang lalu, 10 hari yang lalu, saya diajak untuk berdiskusi kelompok paranormal yang seniman juga. Luar biasa, ternyata saya jelaskan bahwa sekarang perkembangan keilmuan tidak hanya sampai kepada metafisika, tetapi yang terdalam lagi
adalah patavisual atau patafisika, yang ini menjadi yang sekarang akan hadir di dalam bentuk akademisi banyak sekali nanti. Di Amerika udah banyak PA yang menggarap soal ini. Nah, sekarang seni sudah bisa dibongkar di dalamnya apa, baik di dalam bentuk karya untuk ekspresinya, juga dalam pikirannya. Ternyata di dalam pikiran pun juga bisa dibongkar dia mau kemana. Tadi saya utarakan ada dua objektifikasi. Objektifikasi material bisa kita lihat dengan mata dan panca indera kita. Kemudian yang kedua adalah objektifikasi formal, di mana di balik material ada suatu cerita yang tidak bisa dibahas oleh orang lain, hanya seorang seniman. Inilah kehebatan seorang seniman. Maka kalau kita kenal Romo Mujisutrisno pernah mengatakan pada saya bahwa proses berkesenian itu sebenarnya adalah proses berpendidikan. Hanya satu, teman-teman seni rupa itu terlalu ekspresif untuk mengatakan dan bergerak sehingga sulit untuk direkonstruksi. Nah, kalau kita lihat proses itu sama saja. Ketika kita mengobjektifikasi, kemudian mencoba membuat suatu simbol-simbol, ada proses yang namanya high order thinking. Metakognisi ini muncul, metanarasi itu muncul. Tetapi bagi teman-teman yang non seni, apalagi yang mengatakan saya orang teknologi, itu tidak ada apa-apanya. Tapi ternyata seorang seniman itu mempunyai gagasan yang luar biasa. Maka tidak heran ketika Leonardo da Vinci bisa menggagas hadirnya pesawat terbang. Bukan seorang insinyur, bukan seorang ahli teknik, tetapi seni rupawan Leonardo da Vinci yang menciptakan pesawat pertama kali. Itu gagasan yang luar biasa. Termasuk apa yang hadir di sini, ternyata gagasan-gagasan itu banyak sekali. Nanti dilihat dari judul-judulnya, kemudian representasinya dalam bentuk apa. Itulah teman-teman seni rupawan yang sekarang hadir untuk menyengkuyung apa yang disebut dengan seni rupa Nusantara. Mudah-mudahan gagasan seni rupa Nusantara akan lebih maju daripada orang-orang yang lain sekedar hanya berbicara dengan kata. Mereka berbicara dengan sorga rupa yang lebih variatif. Saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak, saya lebih senang nanti berdiskusi di dalam ruangan. Untuk itu, saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan serta arahannya. Hadirin tamu dan yang terhormat, saat lagi kita akan mendengar sambutan serta arahan kepada yang terhormat Dr. Ana Sungkar, SN, MSN. Dipersilakan.